Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anak ustaz sekalian, kita akan membacakan sebuah seri khusus ya terkait momentum yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yakni ibadah kurban ya. Insya Allah tanggal 20 Juli 2021 atau tepatnya 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, lebih kurang ada 18 hari lagi atau 19 hari lagi. Insya Allah kita akan melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Baik, kisah apa yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini, yakni mimpi sang ayah ya. Ayah di sini siapa? Tentu saja Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita baca. Suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru tiba di Mekah. Dia menyuruh Hajar untuk memandikan Ismail dan memakaikannya pakaian yang bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail keluar rumah. Mereka berjalan menuju pegunungan. Sepanjang jalan mereka bercerita melepas rindu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Apalagi saat itu Ismail baru berusia sekitar 7 tahun, sedang berlari-lari gembira. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku ingin meminta pendapatmu. Nabi Ibrahim AS memulai pembicaraan dengan hati-hati. Sampaikanlah ayahku, kata Ismail. Jawab Ismail dengan sopan sambil menghampiri ayahnya. Aku telah bermimpi terkait dengan dirimu, tapi aku khawatir engkau akan takut mendengarnya, ucap Nabi Ibrahim AS. Seakan bimbang dengan berita yang dibawanya. Ada apa, ayah? Kata Ismail. Jangan khawatir tentangku, seru Ismail meyakinkan ayahnya. Wahai anakku, dulu ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jika aku mempunyai anak, maka aku akan mengorbankan sesuatu milikku yang paling berharga, tatar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail yang serius mendengarkan cerita ayahnya. Wahai anakku, setiap kali aku tidur mimpi itu selalu terulang. Aku merasa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi, lanjut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu, ungkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Niscaya engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar, jawab Ismail dengan menatap. Luar biasa ya, anak yang sungguh memiliki ketaatan, kepercayaan yang luar biasa kepada orang tuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim AS tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Ia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim AS sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabian. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu besar. Setan pergi ke rumah Hajar, istri Nabi, dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Setan berusaha menggoda Hajar. Setan mengabarkan perbincangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Setan membujuk Hajar agar mencegah Ismail dan Ibrahim alaihissalam melakukan perintah Allah. Ibrahim akan menyembelih anakmu, ujar setan kepada Hajar. Nah, ini istri Nabi Ibrahim ini belum tahu ya. Ya, kalau tahu, siapa engkau? Siapa kau? Mengapa menyampaikan berita bohong ini? Tolak Hajar ya. Jadi,
Nabi belum tahu. Tapi beliau yakin itu adalah berita yang jika dia hanya mengajak anakmu bermain, mengapa dia membawa sebilah pisau dan seutas tali? Kata setan yang menyamar laki-laki tadi. Sesungguhnya Ibrahim akan mengorbankan anakmu untuk Tuhannya. Timpal setan lagi. Pergilah kau, suamiku seorang nabi. Jika memang itu perintah Allah, aku ridho terhadap apa yang dilakukan suamiku. Ujar Hajar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah gagal menggoda Hajar, setan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menggodanya. Hai Ibrahim, mengapa engkau tega mengorbankan anakmu yang paling engkau cintai? Bisik setan. Ini luar biasa yang bisikan setan. Ya, setan itu akan bersempurna kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri sampai kita tidak bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu itu suara setan yang mencoba menggodanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi marah. Wahai setan yang terkutuk, pergilah. Aku tidak akan mengikuti bisikanmu, bentak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan gagal menggoda Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan ingin menggoda Ismail. Bagaimana nasib Ismail? Dalam surat As-Saff, ya, dalam surat As-Saffat, surat nomor 37 ayat yang 102, mimpi Nabi Ibrahim ini ya disampaikan ya, di dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Yang menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya, usaha setan menggoda Nabi Ismail. Dan pada usia ini Nabi Ismail belum menjadi nabi ya, baru 7 tahun umur. Pengorbanan Ismail. Setan tidak putus asa untuk menghalangi rencana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mendatangi Ismail dan menggodanya. Ia tidak ingin Ismail menuruti perkataan ayahnya. Ayahmu bohong, dia hanya ingin menyingkirkanmu saja. Ismail kecil pun menepis godaan setan. Ismail yakin ayahnya pasti melakukan hal yang benar. Setan kecewa, godaan bujukannya sia-sia. Setan pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Wahai ayah, bolehkah aku mengajukan permohonan? Tanya Ismail. Nabi Ibrahim AS mengangguk tanda setuju. Lalu dia memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim AS memeluk dan mencium Ismail dengan penuh haru. Hatinya bahagia memiliki anak yang taat, berbakti pada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku, apakah yang engkau inginkan? Tanya Nabi Ibrahim AS. Ayahku, aku mohon ayah mengasah pisau menjadi tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan saat menyembelih nanti, pinta Ismail. Dan ikatlah kedua kaki dan tanganku sehingga aku tidak meronta. Ayah akan mudah menjalankan perintah Allah ini, sambung Ismail dengan suara yang tenang. Nabi Ibrahim AS kembali menganggukkan kepala. Berat baginya menunaikan tugas ini. Matanya berkaca-kaca. Ditatapnya kembali anaknya yang tercinta. Meskipun sedih, ayah dan anak itu percaya dan sangat yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim AS mulai menjalankan perintahnya. Perintah Allah. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS meletakkan pisau di leher Ismail. Berpuluh kali dia mencoba menyembelih anaknya, tetapi pisau itu tidak berfungsi. Padahal pisau itu sudah diasah sangat tajam. Nabi Ibrahim AS menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi Ismail. Nabi Ibrahim AS bingung dengan situasi itu. Bukankah tugas penyembelihan ini juga merupakan perintah Allah? Gumamnya. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim AS mendapatkan jawaban.
Malaikat Jibril turun dari langit dan memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa taala hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anak yang dicintanya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail telah lulus ujian dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak perlu menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril. Peristiwa ujian perkembangan Ismail ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kurban pada hari raya atau Idul Adha. Setelah peristiwa ini, apalagi yang akan terjadi dalam hidup Ismail? Tentang tantangan dakwah seperti apa yang akan dihadapi Ismail. Dan ini digambarkan dalam surah As-Saffat ya, ayat 103 sampai ayat 107 ya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesebaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Demikian ya, cerita sesuai momentum yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yaitu ibadah kurban. Inilah asal muasal ya, awalnya dilaksanakan kurban. Namun dulu lebih ya awal daripada itu ya, ada juga ya anaknya Nabi Adam yang berkurban ya, Habil dan Kabil. Namun yang lebih lengkapnya ya ada di cerita Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencurahan manfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan semua seri dari buku-buku ini nantinya ya. Ini bukunya beda ya, ini serinya berbeda. Ini seri buku 24 Nabi ya, dan Rasul teladan utama ya. Dan ini judul bukunya Ayahanda Para Nabi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.